orang itu bisa menjadi penguasa Bank Dunia, World Bank, ya, luar biasa. Dia bikin satu lompatan begitu ya. Jadi kalau seperti itu, maka ternyata di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin ya kalau kita mau, gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Allah kasih kita otak kita itu luar biasa, ya. Jadi mari kita nanti mempergunakannya dengan sebaik-baiknya ya. Nah, TQM kita belajar ya 5 aturan suksesnya TQM. Memang CEO harus secara tegas dan nyata mendukung program TQM. Ya, tanpa dukungan dari CEO nggak mungkin. TQM harus jelas ya, memperlihatkan bagaimana program menguntungkan dan menciptakan nilai untuk pelanggan dan perusahaan. Jadi ilmu ini bukan hanya sekedar matematik dan sebagainya, tapi harus diimplementasi. Yang ketiga, harus memiliki tujuan strategis yang jelas. Ya, apa sih yang ingin dicapai perusahaan? Jadi kalau Anda lihat apa perusahaan kita mau apa gitu. Kemudian dengan TQM itu Total Quality Management harus memberikan hasil keuangan. Ya, ini dari finance-nya kompensasi ini kembali ke karyawan nanti dalam waktu singkat. Yang kelima, TQM itu unik untuk setiap perusahaan. Jadi satu perusahaan tidak dapat hanya meniru program TQM lainnya tanpa kita memberikan tambahan. Jadi harus ada value added gitu ya. Nah, itu dari situ kemudian business process re-engineering. Nah, ini sudah biasa ya. Bapak dan Ibu yang bergerak di perusahaan tahu sekali nih proses rekayasa ulang, yaitu berusaha mengorganisasi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, bila perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru, mau bagaimana Anda akan mengaturnya? Nah, kalau mampu, mulai bisnis dari awal. Ya, kalau mau. Kemudian apa yang ingin Anda lakukan? Bagaimana cara melakukan dan seterusnya. Jadi kita tidak hanya melempar masalah, tapi kita harus memberikan solusi masalah. Ya, oke. Learning organization ini yang terakhir, organisasi pembelajaran. Itu berpendapat bahwa keuntungan kompetitif di dunia itu sekarang nggak ada Pak yang nggak kompetitif ya. Semuanya diperebutkan, dipersaingkan, dikompetisikan, membutuhkan pembelajaran. Contohnya apa? 5 komponen dasar, 1 model mental baru, ya. Kemahiran profesional, pemikiran sistem, kemudian visi bersama dan pembelajaran tim. Nah, kalau ini dilakukan bagus sekali ya. Peralatannya apa? Peralatan manajemen, perluasan pembatasan, root brand, model bisnis langsung, nah itu disebut direct business model, membuat jaringan kerja, networking, kekuatan menentukan harga, itu pricing power, ya. Ini istilah-istilah yang populer nih. Manajemen proses manajemen model dunia kecil, small world model, integrasi maya, virtual integration, kemudian manajemen maya, virtual management. Jadi kalau sudah Anda kuasai, nah ini yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan hari ini, walaupun tadi dengan bersusah payah, saya juga stres ya. Kalau nggak sampai ketemu, saya akan utang terus ke Anda, gitu ya. Nggak ketemu. Maka saya berusaha untuk bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian ya. Mohon maaf kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, apakah dalam penyampaian saya atau sikap saya tadi saya suruh menunggu karena saya nggak ingin hilang waktunya ya. Nah, mohon maaf ya. Semata-mata itu semua bukan karena kehendak saya juga ya. Banyak situasi, ya banyak faktor yang berkontribusi atas hal ini. Kalau Bapak dan Ibu tahu, saya jam 8:15 saya sudah nongkrong di lantai 3. Lantai 3 sana Pak, di IT. Ternyata di situ saya tunggu lama, sedang WFH semua. Coba. Luar biasa. Apa saya menyerah? Tidak. Ya. Gimana saya harus saya teleponin itu orang-orangnya satu persatu ya. Sehingga saya dapat begitu. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian pada siang hari ini. Ya mohon maaf saya agak sedikit melampaui waktu 21 menit ya. 21 menit tapi alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan sesuai janji untuk 2 pertemuan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya teman-teman semuanya dari pasca ini ya, pas kesediaannya mohon maaf kenapa saya bersikukuh tadi teman kelihatan tidak ada yang hati Bu pakai aja link ini, tidak saya katakan kalau saya pakai itu nanti kelas lain saya bagaimana, saya akan kembali ke persoalan saya lagi, maka harus clear itu ya, saya nggak mau. Kenapa? Bukan menolak, bukan, tapi saya kan masih punya kelas lagi setelah ini, harus clear ya. Itulah sebabnya
Saya terima kasih ya Anda perhatian sekali ya kerumitan yang saya alami. Teman-teman saya itu banyak ya. Ini saya masuk di sini di ruang lain yang tidak biasanya itu mereka itu ditunggu Pak mengajar sambil ngobrol dulu. Kenapa? Capek. Kenapa lemot Pak? Lemot lelet ya udahlah. Tapi itu fakta ya. Nah, 3 hal yang tadi saya janji pada Anda yang harus Anda lakukan ada 3 hal ya. 3 hal itu apa? 1, jangan pernah katakan saya tidak dapat. Paham? Ya, tidak dapat. Yang kedua, jangan pernah katakan saya tidak bisa. Oke? Teman-teman? Yang ketiga, jangan pernah katakan saya tidak tahu. Oke ya? 3 hal itu tolong dipegang teguh, maka apapun yang Anda hadapi, insya Allah ya. Bahasa saya mengatakan Tuhan ngasih saya, kasih Anda, kita itu sebenarnya hebat semuanya. Anda semua adalah champion, para juara gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Pak. Saya pernah belajar di luar ya. Mereka takut sama matematik, bukan zaman Anda. Saya buka nih tahun 93 saya udah keluar ya, luar negeri artinya ya. Saya satu kamar dengan orang India ya, artinya beberapa negara itu saya merasa malu, rendah diri. Tidak sama sekali. Saya tidak merasa minder dengan mereka. Mungkin kalau tingginya iya, saya gini dulu ya. Kalau ngomong sama teman saya yang India itu saya menengadah gini ya. Tapi saya nggak takut. Saya bisa kok nyaingin dia gitu. Nah itu dengan 3 kata tadi ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan sedikit ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sebelum saya tutup, ini zamannya pandemi ya, saya juga kalau bilang takut tapi berani juga enggak gitu ya. Tapi kalau saya takut maka saya nggak keluar rumah kan. Saya mau itu. Cuman kita percaya ya bahwa di atas langit ada langit. Hidup saya, hidup Bapak dan Ibu semua ada yang ngatur. Percaya nggak itu? Percaya, Bu. Gimana tulisannya? Gimana tulisannya Pak? Takdir kita, kodratullah ya. Kita nggak bisa lawan hal itu. Namun sebelum berakhir, mari kita sama-sama berdoa ya. Mungkin doanya saya pimpin aja, bukan saya lebih ahli, tidak. Ibu maaf, umurnya lebih banyak daripada Ibu, Bapak dan Ibu. Maaf. Kalau tentang penilaian gimana Bu? Penilaian? Maksudnya untuk ujian nanti Kehadiran forum seperti itu. Ya, betul. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian ya, mungkin harusnya di awal saya sampaikan tadi, kita itu punya 4 komponen. Ya, di dalam menentukan sukses atau tidaknya seseorang ya. Itu terdiri dari 1 kehadiran, absensi ya, itu punya nilai 10%. Kemudian tugas ya, assignment itu punya nilai 20%. Yang ketiga itu mid semester. Mid semester itu ujian tengah semester atau UTS, itu punya nilai 30%. Hitung 10 tambah 20, 30 tambah 30, 60 ya. Satu lagi ya 60 ya. Yang satu lagi ini kita sebut final exam, ujian akhir. Itu nilainya 40% ya. Jadi kalau di total semuanya 100% utuh, itu namanya complete. Ya. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu kalau sudah itu Bapak hitung-hitung sendiri aja ya. Nah, kalau saya punya itu semua terpenuhi komponennya, tidak ada alasan tidak lulus. Nggak ada Pak. Saya itu orang yang sangat fair ya. Nggak pernah saya berbuat sesuatu nggak mau saya untuk apa ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lulus ya lulus. Ya, nilainya A gitu. Nggak ada itu yang ditutup. Ya, semuanya di open ya. Nah, tapi tadi saya katakan kalau kita ingin berhasil, kita ingin sukses, tangannya harus kotor. Tangan kotor itu artinya apa? Bapak mau bekerja, mau menulis, mau mengerjakan dan sebagainya bla bla bla. Nah, itu tangan kita kotor ya. Ya kan? Paham ya? Teman-teman ya? Teman-teman pasah. Oke. Kita yakin Anda semua orang hebat, champion semuanya ya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin saya akhiri ya. Mari kita doa sama-sama ya.